Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Shalom. Ya, hari ini sejarah baru bagi GKI di tanah Papua. Karena itu orang-orang yang ada dalam badan pengurus YPK ini, saudara punya nama akan tercatat dalam sejarah gereja ini sepanjang masa. Saya memberi tema untuk kita renungkan di awal rapat kerja dan perjalanan YPK yang baru. Undangan untuk terlibat dalam misi. Undangan untuk terlibat dalam misi. Bapak-bapak sudah terima undangan ya, dan sudah datang ya. Tapi kita hendak mendalami makna undangan yang kita terima untuk hari ini. Khotbah ini saya susun dalam bentuk refleksi teologis dengan menggunakan kritik ideologi. Karena pekerjaan saudara akan berhadapan dengan ideologi masyarakat dan bangsa ini. Pertama, langkah kritik ideologi dalam pendalaman teks adalah saya melakukan konfrontasi konteks dan realitas terhadap teks. Jadi konteks yang kita hadapi dan kita alami, yang kita biasa diskusikan, bicarakan, hari ini dikonfrontasikan dengan teks. Dengan firman yang karenanya saudara-saudara akan bekerja. Apakah saudara terlibat dengan konteks atau dengan teks? Hal yang kedua, kita akan melakukan konfirmasi teks terhadap konteks yang kita jalani. Kita akan konfirmasi, teks bicara apa dan saya kerja apa di konteks. Cocok tidak? Kalau tidak cocok, rubah. Hukum dan undang-undang bangsa ini juga akan dikonfrontir dengan teks. Dan teks akan memberikan konfirmasi apakah hukum dan undang-undang bisa dipergunakan atau tidak. Karena ketua yayasan bilang, aduh 3 hari saya tidak baca Alkitab karena saya baca hukum dan undang-undang. Ya, itu sudah yang kita mau konfirmasi dan konfrontasi dalam teks hari ini. Dan yang ketiga dari metode itu adalah melakukan dialogis antara teks dan realitas konteks untuk menemukan model, menemukan pola aksi, tindakan dan gerakan YPK bagi perubahan Papua di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hari ini sejarah pendidikan Kristen dalam GKI di tanah Papua berulang kembali. 100 tahun yang silam, 1924 sampai 1954 itu 20 tahun. Dari Mansinam, sekolah rakyat dipindahkan ke Miei menjadi normal school. Para pemimpin, guru jemaat, guru sekolah, tukang disiapkan untuk gereja mandiri 56 yang dimulai diserui dalam protosinode, dicek, dievaluasi, oh so bisa. Hasil pekerjaan itu yang kita bikin sampai sekarang, 70 tahun GKI Mandiri. Dan sejarah itu berulang, saya coba hitung 2025, 2026, 2045, oh 20 tahun juga. 20 tahun juga sama. Hasil 20 tahun 1924, 1954, 56 itu yang tong jalan sampai hari ini. Itu hasilnya sampai hari ini kita ada berdiri di sini.
Pertanyaannya adalah 20 tahun kemudian, di 100 tahun kedua, saudara harus melakukan konfrontasi antara realitas dan pekerjaan saudara-saudara dengan teks. Dan Alkitab akan memberikan konfirmasi untuk saudara bekerja. Ini saudara akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Saudara akan bilang, pendeta kamu bisa kerja kah? Tidak. Ini pendidikan ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu masa lalu. Tapi hari ini kita akan memulai dengan suatu masa depan yang baru. 2026, 2045, 20 tahun kemudian kita akan menerima hasil kerja saudara hari ini. Apakah kita akan menerima generasi emas, ataukah kita berkelahi dengan emas? Hari ini, YPK mulai dengan YPK Tanah Papua. Kemarin, YPK di Tanah Papua. Itu berbeda. Kemarin mendukung lokus tempat di mana kita kerja. Fokus kita di mana? Di Tanah Papua. Tapi hari ini Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua, dia berubah dari lokus menjadi identitas, menjadi nama. Kerja di YPK berarti memperlihatkan identitas GKI di Tanah Papua di publik. Di negara, di bangsa, di mana-mana pun kita akan bekerja. GKI telah menemukan kembali identitasnya dalam Yayasan Pendidikan Kristen sebagai model, sebagai desain pekabaran Injil di masa kini. Rasul Paulus menasihati Timotius ketika dia memulai pekerjaannya. Dia bilang, Timotius, kau sedang bekerja di masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita telah bekerja dan akan memulai bekerja juga di masa yang sukar dan sulit hari ini. Itu ditandai oleh 4 karakter manusia yang akan kita kerja dengan mereka. Dan kita mempersiapkan mereka untuk menjadi manusia emas. Pertama, kita akan bekerja di tengah-tengah manusia yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang-orang model ini yang saudara sedang siapkan menjadi generasi emas. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini kondisi anak-anak kita hari ini. Yang saudara urus. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Inilah konteks yang kepadanya YPK Tanah Papua hadir dan melayani mereka. YPK Tanah Papua ada untuk membentuk karakter mereka menjadi yang dikehendaki Allah. Bukan cuma itu. Hari ini kita harus berpikir dan bertindak secepat mungkin. Hanya 20 tahun. Hanya 20 tahun. Satu orang dia jadi pimpinan 2 periode itu 10. Ganti orang satu lagi habis. Orang pimpin masuk ke generasi baru. Saudara jangan kira panjang. Yang menjadi sasaran pekerjaan di 20 tahun adalah yang kita sebut dengan generasi alfa dan generasi beta ya. Egois sekali. Orang-orang tua bangga memberi HP pada anaknya yang baru 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Mendidik dia menjadi egois dan tidak pusing dengan orang di sekitarnya.
Orang-orang ini yang akan menjadi bagian dan sasaran dari BPK dalam pekerjaannya 20 tahun ke depan. Kita semua ini habis. Gen X, Gen Y, Gen Z. Gen X ya kita pakai tua kita. Gen Y sapu anak-anak dengan beberapa pekerjaan seperti kepala bidang PAM dan seterusnya. Gen Z ya yang sekarang mereka mulai selesai. Alpha Beta yang mulai masuk sekolah hari ini. Yang tidak memahami perkembangan digitalisasi yang begitu cepat. Dan mereka memasuki wilayah itu dengan tidak paham. Karena itu yang kita harus kerjakan adalah bagaimana memahami gen alfa dan gen beta. Bukan memahami kami hari ini. Kurikulum saudara telah susun untuk gen ini sampai dengan gen Z. Tapi 20 tahun mendatang saudara akan berhadapan dengan gen alfa dan gen beta. Kurikulum saudara harus berubah. Harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Berdasarkan kondisi hari ini, berdasarkan realitas gereja memasuki babakan baru dalam sejarah pendidikan Kristen. Mari kita renungkan teks. Kita melakukan konfirmasi teks terhadap keberadaan kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20, undangan untuk terlibat dalam misi yang sedang kita hadapi. Injil Matius memang punya tema besar undangan Yesus untuk terlibat dalam misinya. Hal ini bermula dari visi Yesus ketika memulai pekerjaan dengan berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai 13. Ada 3 agenda visi Yesus di sana. Pertama, batu jadi roti. Dia berhadapan dengan kemiskinan sosial dan ekonomi. Orang lapar. Orang butuh pertolongan. Dan hari ini, konteks itu kita hadapi. Orang tidak bisa bayar uang sekolah masuk YPK supaya terbayar. Padahal pendidikan itu perlu dibayar. Visi kedua Yesus di hubungan bait Allah. Masalah reformasi keagamaan terhadap hal topangan terhadap karya Yesus. Apakah orang bisa menopang pekerjaan Tuhan? Iblis bilang, kalau lompat turun saja. Tidak apa-apa, nanti Tuhan kirim malaikat topang kopo kaki di bawah. Artinya, pekerjaanmu akan ditopang, didukung. Tapi realitasnya, para imam kepala ahli Taurat tidak topang. Bahkan terakhir dia dibunuh. Pertanyaannya, apakah topangan gereja akan menopang pekerjaan ini? Diperlukan reformasi di dalam tubuh agama sendiri atau gereja. Dan ketiga tentang keajaiban dunia dan penyembahan, reformasi birokrasi dan jabatan. Yesus tidak melakukan reformasi di bidang sosial ekonomi, tidak hanya di bidang keagamaan, tapi juga di bidang pemerintahan. Yang akan menjadi pendukung utama pendidikan Kristen. Dalam dunia inilah Yesus keluar dari padang gurun, pergi mencari para muridnya, ia dapat 12 orang. Yesus ajar mereka dan jadikan mereka utusannya, kemudian ia memberi strategi kepada mereka dan mengutus mereka ke dalam dunia. Sebagaimana kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi, saudara diundang dan kita semua diutus. Yesus memberikan kita 4 strategi dari teks ini. Ini strategi. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Supaya kamu berhasil lakukan 4 strategi ini. Pertama, strategi yang pertama, karena itu pergilah. Karena keadaan ini, karena kondisi ini, karena konteks ini, kamu pergi. Kamu tidak boleh duduk. Kamu tidak boleh bicara saja. Kamu tidak boleh FGD saja. Kamu tidak boleh diskusi saja. Kamu pergi. Kata Yunaninya, proselton. Pros itu artinya, kau tidak jalan sampai di sini. Kau harus sampai ke dalam situ. Tidak boleh sampai depan rumah, harus sampai masuk ke dalam rumah. Proselton. Go to atau camp. Datang sudah, pergi kepada fokus,
kepada yang jelas. Pergi kepada sasaran yang jelas, tidak boleh yang tidak jelas. Pergi kepada tujuan yang sudah pasti. Jangan tunggu, jangan bicara, jangan berada di tempat, jangan apatis, jangan statis. Lakukan aksi dan tindakan. Lakukan gerakan. Itu strategi pertama. Kalau tidak ada, tidak bisa. Itu kan yang terjadi ya. Pekerjaan apapun di dalam gereja menurut Injil Matius, strategi pertama adalah karena itu kau pergi. Karena yang kau kasih tahu saya itu kau pergi. Karena kau yang cerita tadi itu yang kau pergi. Ini akan berbanding terbalik dengan pola dan model pendidikan kita. Pengumuman dikeluarkan, itu model pendidikan kita ya. Pengumuman dikeluarkan, daftar tanggal sekian sampai sekian, syaratnya ini, tunggu sampai orang terdatang. Strategi Yesus tidak tunggu, kau pergi cari dia. Paradigma terbalik dari kenyataan yang realitas yang saudara jalani selama bertahun-tahun. Ini jelas, ini strategi ini. Ini bukan perintah pekabaran Injil, ini strategi dalam berpekabaran Injil. Karena itu kau pergi. Proselton berarti juga approach. Kata ini bukan saja pergi, tapi juga approach dalam bahasa Inggris yang berarti pendekatan. Buka pendaftaran adalah sebuah pendekatan. Sebuah hal pergi untuk mendekati sasaran yang kita perlukan. Waktunya sangat sempit. Waktunya sangat mepet. Waktunya krisis. Kita tidak bisa sama dengan lembaga lain. Kita pendidikan Kristen. Proselton juga berarti associate. Membangun asosiasi dengan orang-orang yang menjadi sasaran dari pekerjaan ini. Itu strategi pertama. Karena itu pergi. Kedua, strategi kedua yang Yesus tawarkan dan sampaikan pada para utusan pengikutnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Mate teusate panta ta etne. Setelah pergi ketemu bangsa-bangsa itu, jika mereka terima kamu, maka kamu harus jadikan mereka murid Yesus. Pergi kepada bangsa toh. Jadi bukan pergi kepada gereja dan jemaat-jemaat. Kepada bangsa. Mate teusate. Matetes artinya membuat mereka jadi murid Yesus. Membentuk mereka jadi murid. Mencetak mereka jadi murid. Pengikut. Dan etne. Terkait dengan budaya, etnis, suku, kebiasaan dan seterusnya. Jadi bukan soal jadikan mereka murid. Tapi kebiasaan mereka, cara mereka, pola mereka, ideologi mereka harus dijadikan menjadi murid. Ini juga istilah yang teologis memang. Tapi kan kita penerimaan siswa toh. Siswa. Kita sudah tidak penerimaan murid. Tapi bisa kayak YPK pakai murid toh. Supaya connect dengan strategi. Connect dengan strategi. Ini tadi saya pakai metode konfirmasi dan konfrontasi. Silakan saudara mengkonfrontasi dan konfirmasi teks terhadap realitas hukum di negara ini. Yang ketiga, strategi yang ketiga. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis itu kan membersihkan, toh. Mandikan, sucikan, pisahkan. Tapi pemisahan penyucian itu dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka harus mengaku Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai identitas tamatan dan output dari pendidikan Kristen. Bukan soal baptis, tapi tamatannya harus mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup. Dan strategi yang terakhir dari Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada dua model pendidikan dalam Alkitab. Pertama disebut didaskein. Ada murid, ada guru.
Kedua disebut mantanein. Ada pekerjaan di depan dan kau diajar di sini untuk pergi kerja di situ. Dalam konteks strategi ini Yesus menggunakan didaskein. Dan itu yang menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. Berjumpa dengan anak, berjumpa dengan murid, berjumpa dengan mahasiswa, ajar mereka, didik mereka untuk mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara peserta rapat kerja, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Hari ini kita mulai dengan duduk dan membicarakan apa yang akan kita kerjakan melalui Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. Wajah baru pendekatan pekabaran Injil GKI melalui dunia pendidikan. Ada dua pelajaran penting yang menjadi pelajaran iman di awal rapat kerja ini. Pertama, kita semua diundang untuk terlibat dalam misi Yesus bagi pendidikan di Tanah Papua. Bagi pendidikan Kristen di Tanah Papua. Jika saudara siap, jika saudara bersedia, maka Yesus mau saudara melakukan strategi yang pertama. Pergi mencari dan menemukan mereka yang mau saudara didik. Jangan tunggu. Saudara sekarang terlibat dalam gerakan Yesus untuk perubahan dalam dunia sosial, ekonomi, masyarakat, dunia keagamaan, dan dunia pemerintahan dan politik. Yesus tidak bilang, datanglah kepadaku. Strateginya adalah pergi. Hal yang kedua, dari pelajaran iman bagi dasar akhir ini adalah, gunakan 4 strategi Yesus untuk pekerjaan saudara kemudian. Pergilah. Jadikan segala bangsa murid Yesus, perkenalkan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi dasar kehidupan bangsa-bangsa dan ajarlah mereka melakukan kehendak Yesus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat berapat kerja. Amin.